Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Film berjudul Stolen Identity yang rilis pada tahun 2018 kali ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang diteror oleh seorang hacker. Mulanya sepasang kekasih ini sempat kehilangan handphone yang mereka miliki. Si hacker yang mendapatkan handphone tersebut lantas memanfaatkan data yang ada di dalamnya untuk memeras si korban. Baik itu meretas data bank, kehidupan sosial mereka, dan privasi si korban. Data yang ada di HP si korban dimanfaatkan si hacker untuk memuaskan hasratnya. Yang dimana si hacker ini juga diketahui memiliki kelainan jiwa, di mana ia kerap menculik wanita muda dan menyiksa mereka. Dan berikut adalah kisahnya. Terlihat seorang pria yang bernama Tomita yang tengah memainkan HP di dalam sebuah taksi. Ia diketahui sedang mengajak pacarnya yang bernama Asami untuk bertemu di suatu tempat dengan tujuan ingin memberikannya surprise. Namun lalu lintas yang macet telah memaksa Tomita untuk turun dari taksi dan berinisiatif melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kereta. Sayangnya, niat tersebut juga harus diurungkan setelah mengetahui bahwa kereta di sana tidak bisa berangkat karena suatu alasan. Sialnya lagi, Tomita kini menyadari bahwa HP-nya telah tertinggal di taksi yang tadi ia gunakan. Sementara Asami yang tidak mengetahui bahwa HP Tomita telah tertinggal di taksi mencoba untuk menghubunginya. Hingga terdengar suara orang lain yang menjawab HP tersebut dengan mengatakan bahwa HP Tomita telah ditemukannya di dalam taksi. Dan sosok itu kini menyuruh Asami untuk mengambil HP tersebut di sebuah kafe. Sesampainya di lokasi, ternyata HP milik pacarnya Asami itu justru telah dititipkan pada seorang pegawai di kafe tersebut. Setelah mendapatkan kembali HP milik pacarnya itu, Asami dan Tomita kini terlihat telah berduaan di sebuah planetarium. Di tempat tersebut, Tomita sempat mengungkapkan perasaannya yang ingin segera melamar pacarnya itu. Namun, Asami belum bisa menjawab permintaan dari Tomita. Di hari yang berbeda, Tomita dan Asami kembali bertemu di sebuah restoran. Dalam acara makan malam itu, Tomita sempat menunjukkan sebuah aplikasi yang akan memperlihatkan posisi dari masing-masing HP mereka. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi salah satu dari mereka kehilangan HP-nya, seperti kejadian yang telah menimpa Tomita tempo hari. Sementara itu di sisi lain terlihat sosok misterius yang tengah memantau keberadaan Tomita melalui laptopnya. Dari sini juga diketahui bahwa orang tersebut merupakan sosok yang sempat menemukan HP Tomita yang tertinggal di taksi 10 hari yang lalu. Sosok pria berambut gondrong itu juga terlihat tertarik pada Asami, yang memperlihatkan bagaimana ia membelai rambut perempuan itu di layar HP. Nah, sebelum HP Tomita dikembalikan pada waktu itu, pria misterius itu sempat menduplikasi sistem dari HP tersebut. Jadi, semua data yang ada di HP Tomita, si pria ini memiliki semua salinannya. Dari duplikat data itu, kini pria misterius itu pun mulai melihat semua isi galerinya. Hingga kemudian ia menemukan sebuah foto yang menarik perhatiannya, di mana foto tersebut memperlihatkan Asami yang hanya mengenakan sebuah selimut dan memperlihatkan 3 tahi lalat di punggungnya. Tak berhenti sampai di situ, pria ini juga menggunakan sebuah software yang bisa menyalin seluruh data di HP Tomita. Jadi data yang baru juga akan otomatis update di sistem miliknya, sehingga tidak menyalin data yang sudah ada, tetapi juga bisa melakukan update jika diketahui ada data baru di HP milik Tomita. Di sini juga terungkap bahwa sosok pria misterius tersebut sempat berada di kafe ketika dia menitipkan HP Tomita kepada pegawai kafe itu. Ia bahkan sempat merekam Asami yang tengah mengambil HP pada waktu itu. Di sisi lain, kemudian banyak polisi yang tengah mengamankan lokasi di sebuah hutan. Menyusul ditemukannya 5 mayat perempuan dengan kondisi yang sama.
di mana pada tubuh mayat itu terdapat sejumlah tusukan di perut dan rambut yang dicukur tak beraturan. Sementara di kantor polisi, seorang detektif muda bernama Kagaya diperlihatkan telah mendapatkan tugas barunya untuk menyelidiki kasus yang melibatkan 5 mayat perempuan tadi. Ia juga diketahui memiliki pengalaman bekerja sebagai seorang programmer. Sementara itu, Asami terlihat tengah asik mengobrol dengan temannya. Namun sialnya, ia tak menyadari bahwa obrolannya itu telah diketahui oleh sosok pria misterius yang sempat meretas HP Tomita tempo lalu. Nampaknya sosok misterius itu juga tak hanya meretas HP Tomita untuk kepuasannya saja. Ia juga diketahui telah menggunakan kartu kredit Tomita untuk membeli sejumlah barang-barang mahal. Tomita yang mendapat telepon dari pihak bank kini menyadari bahwa ada seseorang di luar sana yang telah menggunakan kartu kreditnya dengan transaksi yang sangat banyak. Sementara itu, sosok misterius tadi kini terlihat tengah mencoba membobol akun sosmed milik Asami. Namun beberapa percobaan yang dilakukannya gagal, hingga ia pun kesal dan melampiaskannya kepada seorang perempuan yang terikat di ruangan lainnya. Perempuan yang tidak diketahui identitasnya itu dicukur sebagian rambutnya. Bahkan pria misterius itu juga sempat menusuk perut wanita itu dengan brutal, sehingga membuat wanita itu tewas seketika. Asami yang mendapatkan notifikasi email tentang aktivitas login yang baru saja terjadi di akun sosial medianya, kini mencoba untuk merubah password dari akunnya itu, sesuai arahan dari email tersebut. Namun Asami tidak menyadari bahwa email tersebut bukanlah email resmi, melainkan data dari sosok pria misterius yang ingin mengetahui password dari akun sosial media miliknya. Setelah merasa puas dengan password baru yang didapatnya, si pria misterius ini malah penasaran dengan nama Minayo yang digunakan oleh Asami sebagai password barunya. Esok harinya, Asami mendapatkan notifikasi dari pihak yang menyebut dirinya IT Support Cyberbasis dengan memberitahukan bahwa jika terjadi sesuatu aktivitas yang mencurigakan di akun sosial medianya, maka ia bisa langsung menghubungi mereka melalui nomor yang tersedia. Sedangkan Tomita melalui sebuah telepon umum terlihat tengah menghubungi Asami. Ia dengan sangat gugup menjelaskan bahwa ia telah diperas oleh seseorang, dan kini HP-nya tiba-tiba saja terkunci dengan sendirinya. Mengetahui hal tersebut, Asami langsung teringat email yang didapatnya tadi, hingga ia langsung menghubungi IT support tersebut untuk mencari solusi atas kejadian yang menimpa pacarnya itu. Mereka lalu memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe, hingga kemudian datanglah seorang pria bernama Urano, yang mengaku sebagai staf dari perusahaan yang baru saja dihubungi Asami. Dengan cekatan, Urano mulai menghubungkan HP Tomita ke laptopnya, dan menjelaskan bahwa HP tersebut baru saja terkena virus yang bernama ransomware. Tanpa butuh waktu lama, petugas IT itu pun menyelesaikan masalah virus yang ada di HP tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Tomita. Kemudian si hacker misterius kini terlihat tengah membobol salah satu akun sosmed dari teman Asami, hingga ia mendapati sejumlah foto yang sama seperti yang ditemukannya di tempo hari dengan nama Minayo Yamamoto. Hanya saja rasa penasaran kembali muncul setelah pria misterius itu menyadari adanya kejanggalan dari foto yang ia lihat sebelumnya, di mana kali ini tidak terdapat 3 tahi lalat di punggung Asami. Rasa penasaran memuncak nampaknya telah membuat hacker tersebut mulai mencari tahu segala informasi yang berkaitan dengan nama Minayo. Hingga akhirnya ia mendapati sejumlah artikel yang membuat berita tentang kematian bunuh diri seorang gadis berusia 20 tahun bernama Minayo Yamamoto. Dari berita itu juga diketahui bahwa kematian Minayo dilatar belakangi karena kondisinya yang terlilit hutang. Sementara Asami yang baru saja sampai di rumahnya kini malah dikejutkan dengan ancaman dari sosok misterius itu yang akan menyebarkan foto-foto syurnya. Ia juga mendapati akun sosmednya telah diretas dengan password yang sudah diganti oleh si hacker.
Bahkan kepanikan itu pun sudah tidak bisa disembunyikannya lagi. Tiba-tiba saja HP-nya terkunci dengan muncul tulisan yang menyebutkan bahwa Asami harus menebus uang sebesar 300.000 yen untuk bisa mengembalikan kondisi HP-nya seperti semula. Kemudian diperlihatkanlah bagaimana kilas balik masa lalu dari sosok hacker yang telah meneror Asami dan juga Tomita, di mana pada waktu kecil hacker itu tengah disiksa oleh ibu kandungnya sendiri, sehingga kasih sayang sang ibu tidak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Dari sini juga sedikit terungkap bahwa semua siksaan yang didapatnya semasa kecil nampaknya telah membuat hacker misterius itu menjadi seorang psikopat. Ketika ia dewasa, trauma di masa kecil membuat pria itu memiliki kelainan jiwa. Asami yang teringat dengan jasa Urano dari IT Cyber Basis yang sempat mengatasi masalah yang sama pada HP Tomita, kini menghubungi pria tersebut untuk mengajaknya bertemu di sebuah kafe, dengan tujuan agar masalah di HP-nya bisa segera diatasi. Namun naasnya, Asami yang tidak menaruh curiga pada Urano kini mulai menyadari jika sosok pria yang ada di hadapannya itu merupakan pelaku dari semua kejadian buruk yang telah menimpanya dan juga Tomita selama ini. Parahnya lagi, ternyata Urano secara diam-diam telah memasukkan obat bius ke dalam sebuah minuman Asami, hingga membuat perempuan itu pun lemah tak berdaya. Ternyata sosok misterius dan pembunuh para wanita di film ini adalah seorang pria bernama Urano. Di waktu yang sama, Kagaya dan timnya berusaha untuk mengumpulkan banyak informasi mengenai kasus pembunuhan wanita yang sebelumnya terjadi. Kagaya kini memulai penyelidikan yang lebih jauh dengan menelusuri sumber IP address yang sempat terlacak. Yang ternyata tempat tersebut adalah tempat ketika si hacker bertemu dengan Asami di kafe. Tanpa menunggu lama, Kagaya dan rekannya pun langsung memantau hasil rekaman CCTV yang ada di kafe itu, hingga mendapati sosok pelaku yang tengah menggendong Asami ketika keluar kafe. Sontak kecurigaan pun semakin besar, mengingat Asami memiliki postur tubuh seperti beberapa korban perempuan yang sempat dibunuh sebelumnya oleh pelaku. Berbekal plat mobil yang digunakan oleh pelaku, kini Kagaya dan rekannya mulai melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan itu. Sementara Asami yang tadi sempat pingsan di kafe kini menyadari dirinya telah terikat. Hingga kemudian muncullah Urano yang tengah menggunakan pakaian putih dengan rambut palsu di kepalanya, sama seperti yang selalu ia kenakan saat menyiksa dan membunuh korbannya selama ini. Asami yang menyadari dirinya sedang dalam bahaya kini mencoba untuk mengaktifkan dan menghubungi Tomita melalui HP-nya yang berada cukup jauh darinya melalui suara. Meski usahanya itu sempat digagalkan oleh Urano yang langsung mematikan HP itu, namun beruntungnya sebuah notifikasi panggilan telah lebih dahulu masuk ke HP Tomita, yang langsung membuatnya curiga pada panggilan tersebut. Setibanya di lokasi, Tomita yang mendapati tubuh Asami tengah terikat langsung membebaskan pacarnya itu. Namun sialnya, Urano yang telah bersiap di sana tiba-tiba menghantam kaki Tomita dengan sebilah besi hingga membuat kakinya patah tak berdaya. Di sana Urano mengaku jika dirinya lah yang menginginkan Tomita datang. Ia memaksa Asami untuk mengungkapkan fakta-fakta tentang dirinya. Dan dari sinilah terungkap bahwa Asami yang saat ini ada di hadapannya bukanlah sosok Asami yang asli, melainkan dia adalah Minayo Yamamoto, perempuan yang selama ini diberitahukan bunuh diri tepat di 5 tahun yang lalu. Perempuan itu juga mengungkapkan bahwa dulu ia sempat bersahabat baik dengan Asami yang asli. Namun sayangnya, Asami justru terlilit hutang karena investasi saham yang dilakukannya mengalami kerugian besar. Parahnya lagi, Asami yang asli juga menggunakan identitas Minayo saat meminjam hutang di bank. Hingga ancaman dari kolektor bank pun selalu meneror kehidupan Minayo, karena Asami tak mampu membayar hutang tersebut. Hingga pada suatu hari, keributan pun merusak persahabatan kedua perempuan itu. Asami yang telah putus asa memutuskan untuk bunuh diri dengan memberi pesan kepada Minayo jika sahabatnya itu bisa menggunakan identitasnya untuk melanjutkan hidupnya tanpa mengkhawatirkan semua hutang-hutangnya lagi.
Asami yang asli juga ternyata sempat menelpon pihak kepolisian tepat sehari sebelum aksi bunuh dirinya itu, dengan mengaku bahwa dirinya adalah Minayo yang berencana untuk bunuh diri. Tak hanya itu, Asami asli juga sempat membawa KTP milik Minayo saat menabrakkan dirinya ke kereta. Hingga polisi yang datang pun benar-benar mengira jika mayat yang telah hancur ditabrak kereta itu merupakan Minayo. Alhasil, Minayo pun memutuskan untuk menjalankan operasi plastik dengan merubah wajahnya menjadi mirip Asami dan memulai kehidupan barunya sebagai Asami. Kecurigaan tentang jati diri Asami sebenarnya telah terungkap lebih dulu oleh Urano, yang mencurigai perbedaan foto syur dua perempuan itu dengan ketiga tahi lalat di punggungnya. Namun, saat Urano akan berniat menusuk Asami, tiba-tiba muncul Kagaya yang langsung mengarahkan pistolnya ke sosok pembunuh itu. Kagaya yang telah mengetahui latar belakang Urano sempat mengatakan sebuah kalimat pamungkas. Kalimat itu berbunyi, "Aku seharusnya tak melahirkanmu," yang langsung mengingatkan Urano pada masa lalunya yang kelam dan penuh penyiksaan dari ibu kandungnya. Sontak saja, Urano pun merubah targetnya dan ingin menghabisi Kagaya. Saat sudah terpojok dan bersiap untuk dihujani tusukan, beberapa rekan Kagaya yang datang tepat waktu langsung menembak tangan Urano, yang membuatnya bisa dengan mudah diamankan saat itu juga. Dari sini juga sempat terlihat bagaimana kilas balik dari masa lalu Kagaya, di mana ia juga sempat mendapatkan perlakuan yang sama dari ibu kandungnya. Hal itulah yang nampaknya telah mengetahui kelemahan dari Urano. Di ruang interogasi, Urano yang sedang dalam pemeriksaan tiba-tiba menatap Kagaya dan tersenyum dengan mengatakan bahwa hanya detektif muda itulah yang bisa meringkusnya. Seolah dari kata-kata Urano ini memperjelas jika dia telah mengetahui asal-usul dari detektif yang ada di hadapannya itu. Di akhir film terlihat Tomita yang tengah bersama dengan Asami, dengan kembali mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan bahwa ia tidak peduli pada Asami ataupun Minayo. Karena menurutnya Asami yang ada di hadapannya saat ini merupakan sosok yang tepat untuk mendampingi hidupnya. Tomita juga tidak memperdulikan apapun yang telah terjadi antara Asami dengan Minayo pada masa lalu mereka. Menurutnya, kepribadian dan ketulusan dari Asami saat inilah yang membuatnya sangat mencintainya. Asami yang mendengar hal itu pun langsung menerima lamaran Tomita dan film pun wassalam. Nah, itulah kisah dari film Stolen Identity yang rilis pada tahun 2018. Kehidupan canggih di masa sekarang membuat kita dapat terhubung dengan apapun dengan sangat mudah. Namun, kemudahan itu selain berdampak positif juga memiliki sisi negatif yang sangat berbahaya. Data dan privasi dapat dengan mudah diakses dan dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab jika kita lengah dalam menjaganya. Jadi, tetap waspada dan selalu berhati-hati. Terima kasih dan wassalam. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.